Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTP dan anak-anakku khususnya kelas 3 dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Aku bahagia. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, selama kurang lebih 40 menit ke depan, kalian akan belajar ditemani oleh Ibu Tatiana Zubaidah dari SDN Jaga 11 Kecamatan Pekalipan dalam program acara pembelajaran jarak jauh kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langka Padani. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, saat ini kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka karena kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, hayo kita bersama-sama berusaha untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini dengan menerapkan 3 wajib menghindari COVID-19. Ada yang tahu apa saja 3 wajib menghindari COVID-19 itu? Ya, betul sekali. Yaitu wajib iman, wajib imun, dan wajib aman. Wajib yang pertama yaitu wajib iman. Keimanan menjadi kunci utama ketika kita menghadapi musibah pandemi COVID-19 ini. Virus corona ini terjadi juga karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyerang bukan hanya negara kita, negara Indonesia, melainkan 213 negara yang lain juga terkena dampak pandemi ini. Oleh karena itu, kita jangan sampai panik dan berputus asa. Kita harus selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita harus banyak-banyak berdoa supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Wajib yang kedua yaitu wajib imun. Kita harus meningkatkan imun kita atau kekebalan tubuh kita dengan cara olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, selalu gembira dan jangan panik, serta makan makanan yang bergizi. Dan wajib yang ketiga yaitu wajib aman. Mari kita jaga keamanan diri sendiri, keamanan keluarga kita, dan keamanan lingkungan sekitar kita dengan mengikuti anjuran pemerintah, yaitu 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sebelum dan sesudah beraktivitas. Yang kedua, memakai masker ketika keluar rumah. Dan yang ketiga, menjaga jarak dengan menghindari kerumunan. Anak-anakku, mudah-mudahan dengan kita menerapkan 3 wajib menghindari COVID-19 ini dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Anak-anakku, kalian sudah siap untuk belajar? Oke, sebelum kalian mulai untuk belajar, siapkan terlebih dahulu perlengkapan belajar kalian. Siapkan alat tulis kalian, siapkan buku tulis kalian, siapkan juga buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti kalian, dan jangan lupa siapkan juga juz amah kalian. Bagaimana anak-anak? Sudah siap semua perlengkapan belajar kalian? Baiklah. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam pembelajaran hari ini dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya adalah literasi, yaitu dengan membaca Quran Surat An-Nas. Silahkan kalian simak dengan baik dan ikuti bacaan Quran Surat An-Nas berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anakku, kalian harus rajin membaca Al-Quran ya. Karena dengan kalian rajin membaca Al-Quran, insya Allah kalian akan dimudahkan dalam setiap urusan kalian. Kalian akan mendapatkan ketenangan hati dan insya Allah kelak di hari kiamat kalian akan mendapatkan syafaat. Anak-anakku hebat kelas 3, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh melalui pengamatan gambar dan tayangan video, siswa dapat 1. Menyebutkan arti bersyukur dengan tepat. Yang kedua, menyebutkan contoh sikap bersyukur dengan benar. Dan yang ketiga, menjelaskan manfaat bersyukur dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, silahkan kalian simak dan kalian amati tayangan video berikut ini. Kenapa, San? Kok tidak dimakan? Males ah. Males kenapa? Bosen. Endog deui, tempe deui. Santi, harusnya kita bersyukur. Hari ini Allah masih memberi rezeki kepada kita. Ya, walaupun hanya cukup buat beli lauk pauk ala kadarnya. Tapi Santi kan lagi puasa, Bun. Bosen atuh kalau tiap hari menunya ieu deui. Justru karena Santi lagi berpuasa, Santi harus bisa belajar bersyukur. Berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja loh nak, tapi juga harus bisa mengendalikan hawa nafsu, amarah, dan lain-lain. Pokoknya Santi tidak mau tahu. Besok menunya harus diganti. Titik. Baiklah, besok akan ibu ganti. Yang penting sekarang makan dulu ya. Asik. Beneran ya Bunda? Iya, tapi Bunda ganti dengan nasi sama garam saja, biar kamu lebih belajar apa arti bersyukur. Ih, Bunda.
Anak-anakku, tadi kalian sudah menyimak tayangan video tentang bersyukur. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Yuk, siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Ya, betul. Ada Santi. Kemudian ada siapa lagi? Ada Bunda Santi. Iya, betul sekali. Nah, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Ayo, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Bahwa Santi adalah anak yang kurang bersyukur, luar biasa. Nah, apa sih Bu bersyukur itu? Baiklah, sebelum kita lanjutkan dengan pengertian bersyukur, supaya kalian lebih fokus dan lebih konsentrasi lagi, kita tepuk konsentrasi dulu ya. Tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Tak dung, tak dung, tak tak dung dung tak dung. Iya, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan dengan pengertian bersyukur. Pengertian bersyukur itu dibagi menjadi dua, yaitu pengertian bersyukur secara bahasa dan pengertian bersyukur secara istilah. Yang pertama yaitu pengertian bersyukur secara bahasa. Syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu syakaro, yashkuru, syukron, yang artinya berterima kasih. Sedangkan pengertian bersyukur secara istilah adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan, baik secara hati, lisan, maupun perbuatan. Itulah pengertian bersyukur, baik secara bahasa maupun secara istilah. Anak-anakku, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kasih sayang dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Kita bisa tidur dengan nyenyak, kita bisa makan dengan enak, kita bisa minum setiap hari, kita bisa menghirup udara dengan bebas. Itu semua adalah contoh-contoh nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan masih banyak lagi contoh-contoh nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita. Begitu banyaknya sehingga kita tidak akan mungkin mampu untuk menghitungnya. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah, tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dengan rajin sholat, rajin mengaji, rajin belajar, hormat dan patuh kepada orang tua. Dan kita juga menggunakan nikmat dari Allah tersebut untuk menolong sesama manusia, bersedekah, berinfak, berzakat, dan lain sebagainya. Anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat. Apa sih Bu kufur nikmat itu? Kufur nikmat ialah tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang kufur nikmat ini tidak pernah mau mengakui dan menyadari bahwa selama ini mereka sehat, bahwa selama ini mereka bisa menghirup udara dengan bebas,
mereka bisa makan dan minum dengan enak. Itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kufur nikmat ini mengingkari bahwa nikmat yang mereka dapatkan itu adalah benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah nikmat kita akan ditambah. Tetapi jika kita ingkar, maka kita akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, setiap muslim dan muslimah wajib bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, dalam kondisi apapun, kita diwajibkan untuk terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang terbaik untuk kita. Kewajiban untuk mensyukuri nikmat Allah ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Anak-anakku yang soleh dan soleha, program pembelajaran jarak jauh kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langka Padane akan kembali sesaat lagi. Kita kembali lagi bersama program pembelajaran jarak jauh kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langka Padane. Anak-anakku, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa setiap muslim dan muslimah wajib bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban untuk mensyukuri nikmat Allah ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Bagaimana anak-anakku? Masih semangat? Nah, supaya kalian lebih semangat lagi, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. 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 Bagaimana anak-anak? Sudah semangat? Alhamdulillah. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian tahu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibagi menjadi berapa? Ya, betul sekali. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibagi menjadi 3, yaitu nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rezeki. Nikmat yang pertama yaitu nikmat jasmani. Tubuh atau badan kita ini disebut jasmani. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat jasmani ini dengan sangat baik dan sempurna. Manusia dikaruniai bentuk tubuh yang indah, mempunyai mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, dan lain-lain. Semua itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat jasmani? Yang pertama, yaitu dengan menggunakan anggota tubuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang telah memberikan nikmat jasmani ini kepada kita. Misalnya, dengan menggunakan anggota tubuh kita untuk melaksanakan sholat. Kemudian, menggunakan mulut kita untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk membaca Al-Quran. Kemudian, kita gunakan tangan kita untuk membantu sesama manusia dan untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah cara mensyukuri nikmat jasmani yang pertama, yaitu menggunakan anggota tubuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mensyukuri nikmat jasmani yang kedua yaitu dengan menjaga kesehatan dengan baik, tidak menyakiti diri dan tidak merusak jasmani kita. Bagaimana cara menjaga kesehatan dengan baik? Misalnya dengan berolahraga secara teratur. Kita misalnya lari, bersepeda, jalan, dan lain sebagainya. Cara menjaga kesehatan yang kedua yaitu dengan makan makanan yang halal dan bergizi. Anak-anakku, kalian harus makan makanan yang halal. Jangan sampai kalian makan makanan yang haram. Siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Daging babi, Bu. Betul. Apalagi? Darah, Bu. Betul. Apalagi? Bangkai. Iya, hebat. Itu adalah contoh-contoh makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian harus menghindari makan makanan yang haram tersebut. Selain kita harus makan makanan yang halal, kita juga harus makan makanan yang bergizi. Nah, makanan yang bergizi itu makanan yang bagaimana? Makanan yang mengandung karbohidrat, makanan yang mengandung lemak dan protein, makanan yang mengandung vitamin. Karbohidrat bisa kita dapatkan dari nasi. Lemak dan protein bisa kita dapatkan dari lauk pauk. Misalnya ikan, ayam, telur, daging sapi, dan lain sebagainya. Vitamin bisa kita dapatkan dari sayuran dan buah-buahan. Itu adalah cara mensyukuri nikmat jasmani yang kedua, yaitu dengan menjaga kesehatan dengan baik. Jenis nikmat yang kedua yaitu nikmat rohani. Apa yang dimaksud dengan nikmat rohani? Nikmat rohani adalah nikmat yang tidak dapat dilihat oleh mata. Nikmat rohani hanya bisa dirasakan. Apa saja contoh-contoh nikmat rohani? Antara lain iman dan Islam, kebahagiaan, kesehatan, kecerdasan. Semua ini adalah nikmat-nikmat yang tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi hanya bisa dirasakan. Inilah yang disebut dengan nikmat rohani. Bagaimana cara mensyukuri nikmat rohani? Yang pertama, dengan melaksanakan sholat. Ayo, sehari semalam kita sholat berapa waktu? 5 waktu, betul. Sehari semalam kita sholat berapa rakaat? 17 rakaat, betul sekali. Masih ingat lagu tentang rakaat sholat? Kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Nah, itu adalah jumlah rakaat dalam sholat wajib. Ini adalah cara mensyukuri nikmat rohani yang pertama, yaitu dengan melaksanakan sholat. Cara mensyukuri nikmat rohani yang kedua yaitu dengan mengaji. Kemudian dengan rajin belajar. Dan yang keempat yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua.
Siapa yang bisa menyebutkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua? Ayo, siapa yang bisa? 1. Berkata sopan, Bu, kepada orang tua. Betul. Ayo, apalagi? Membantu orang tua, Bu. Betul, luar biasa. Apalagi? Mendengarkan nasihatnya, Bu. Iya, bagus. Ada lagi? Mendoakannya, Bu. Betul sekali. Kita baca doa untuk orang tua bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Itulah anak-anakku, beberapa cara untuk mensyukuri nikmat rohani, yaitu dengan melaksanakan sholat, kemudian rajin mengaji, rajin belajar, serta hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Jenis nikmat yang ketiga yaitu nikmat rezeki. Harta benda yang kita miliki merupakan nikmat rezeki pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja contoh-contoh nikmat rezeki? Ada makanan, ada minuman, ada uang, ada kendaraan, ada rumah, ada pakaian. Ini adalah contoh-contoh nikmat rezeki, dan masih banyak lagi contoh-contoh nikmat rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat rezeki? Yang pertama, dengan menggunakan rezeki yang kita dapat untuk menolong sesama manusia. Ingat, manusia itu adalah makhluk sosial. Yang satu dengan yang lain itu saling membutuhkan. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia yang lain. Cara mensyukuri nikmat rezeki yang kedua yaitu dengan bersedekah. Kita sedekahkan sebagian dari rizki kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Anak-anakku, sedekah ini bisa bersifat materi, bisa juga bersifat non-materi. Sedekah yang bersifat materi misalnya uang, barang, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Sedangkan sedekah yang bersifat non-materi contohnya senyuman, mengajarkan ilmu pengetahuan, memberi nasihat, mendoakan orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian cara mensyukuri nikmat rezeki yang ketiga yaitu dengan berinfak. Kita infakkan sebagian dari rizki kita. Kalau kalian melihat kotak infak, jangan segan-segan untuk mengeluarkan atau memasukkan uang infak, karena ini adalah salah satu bentuk untuk mensyukuri nikmat rezeki. Kemudian yang keempat adalah dengan berzakat. Zakat hukumnya adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Kalian masih ingat zakat dibagi menjadi berapa? Iya, betul sekali. Zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah atau zakat jiwa yang bertujuan untuk mensucikan jiwa, dan yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta yang bertujuan untuk mensucikan harta. Jadi anak-anakku, ibu ingatkan kepada kalian, jangan sampai lupa mengeluarkan zakat, karena berzakat ini adalah salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, sebelum kita lanjutkan dengan manfaat bersyukur, kita ice breaking terlebih dahulu ya, dengan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kalian simak lagu berikut ini. Manusia begitu indah, begitu
Anak-anakku, tadi kalian sudah menyimak sebuah lagu yang berjudul Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh nikmat Allah yang ada dalam lagu tersebut? Ada mata, Bu, betul. Terus ada apa lagi? Ada hidung, Bu, iya betul. Ada apa lagi? Ada telinga, ada tangan, ada kepala, ada kaki. Nah, jenis-jenis nikmat ini termasuk jenis nikmat yang mana ya? Apakah termasuk jenis nikmat jasmani, nikmat rohani, atau nikmat rezeki? Nikmat jasmani, Bu, iya luar biasa. Nah, siapa yang masih ingat bagaimana cara mensyukuri nikmat jasmani? Ayo, tadi ada 2 cara mensyukuri nikmat jasmani. Siapa yang masih ingat? Ya, 1, menggunakan anggota tubuh untuk beribadah kepada Allah. Betul. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan baik. Luar biasa. Kelas 3 memang luar biasa. Kita tepuk hebat dulu ya untuk kelas 3. Tepuk hebat. Jempol. Jempol. Hebat. Iya. Anak-anakku, hebat kelas 3. Tadi kalian sudah belajar tentang pengertian bersyukur. Kalian tadi sudah belajar tentang macam-macam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan belajar tentang manfaat bersyukur. Apa saja manfaat bersyukur? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat kepada kita. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Ini adalah janji Allah kepada orang-orang yang syukur nikmat. Manfaat bersyukur yang kedua, yaitu kita akan jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jika kita bersyukur kepada Allah, maka kita akan jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah. Karena sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah kebalikan dari sikap bersyukur. Manfaat bersyukur yang ketiga, kita akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jika kita bersyukur kepada Allah, maka kita akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang akan mendapatkan azab dari Allah itu adalah orang-orang yang kufur nikmat atau orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Itu adalah ancaman Allah bagi orang-orang yang kufur nikmat. Manfaat bersyukur yang keempat, yaitu kita akan terhindar dari sikap sombong. Mengapa dengan kita bersyukur kita bisa terhindar dari sikap sombong? Karena dengan bersyukur, insya Allah kita akan selalu menyadari bahwa segala yang kita miliki ini adalah berasal dari Allah dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manfaat bersyukur yang kelima, yaitu hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Anak-anakku, sampailah kita pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan, baik secara hati, lisan maupun perbuatan. Kesimpulan yang kedua, macam-macam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi menjadi 3, yaitu nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rezeki. Kesimpulan yang ketiga, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain yaitu dengan rajin beribadah, rajin belajar, hormat dan patuh kepada kedua orang tua, bersedekah, berinfak, dan berzakat.
kesimpulan yang terakhir yaitu tentang manfaat bersyukur. Ada 5 manfaat bersyukur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat kepada kita. Yang kedua, kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita terhindar dari sikap sombong. Dan yang kelima, hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Demikianlah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita akan latihan soal terlebih dahulu. Di sebelah kiri, coba kalian perhatikan ada 3 gambar, yaitu tentang cara mensyukuri nikmat Allah. Dan yang di sebelah kanan ada 3 tulisan tentang macam-macam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada nikmat jasmani, nikmat rezeki, dan nikmat rohani. Yuk, sekarang kita lihat gambar yang pertama. Kita pasangkan ya. Gambar yang pertama yaitu ada orang sedang berinfak. Nah, berinfak itu termasuk contoh nikmat yang mana? Ya, nikmat rezeki. Yang kedua, ada hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu termasuk contoh nikmat rohani. Dan yang ketiga, berolahraga, itu adalah termasuk contoh nikmat jasmani. Ya, anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu berpesan kepada kalian, jadilah anak-anak yang pandai bersyukur. Insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti tentang zikir dan doa sesudah sholat. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.